Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di mata kuliah aplikasi komputer akuntansi, yang mana pada video kali ini kita akan membahas tentang pertemuan 4 ya, yaitu modul kas dan bank serta modul pembelian. Oke. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke dalam yang namanya transaksi di aplikasi Zahir ya. Jadi setelah kemarin kita bikin perusahaan, terus kita bikin data-data, lalu setup saldo awal, baik itu saldo awal akun, hutang, piutang, serta persediaan. Nah, sekarang proses selanjutnya kita masuk ke dalam transaksi. Di sini yang akan kita bahas yaitu tentang kas bank serta pembelian. Oke, untuk transaksi yang pertama di sini ada transfer kas, dokumen 1, bukti kas masuk, nomornya KM001, tanggalnya 1 Januari 2019, diterima dari Bank Mandiri, sejumlah 1 juta ke kas kecil, keterangan pengisian kas kecil, transfer antar kas. Oke, ini transfer kas ya. Jadi dari Bank Mandiri ke kas kecil. Langkah penyelesaiannya, kita ke modul kas dan bank, lalu kita pilih transfer kas. Nah, sebelumnya kita buka dulu data yang sebelumnya ya, gitu. Jadi, kita kalau mau buka data, kita bisa ke buka data atau buka data sebelumnya. Kalau buka data sebelumnya ini benar-benar data terakhir yang kita buka, gitu loh. Misalkan teman-teman semua belum bikin perusahaan baru lagi, berarti sudah otomatis kalau kita klik buka data sebelumnya, itu udah pasti yang PTNJ Elektronik. Tapi jika sudah beberapa kali bikin perusahaan, kalau buka data sebelumnya itu data terakhir yang dibuka apa gitu ya. Nah, ini kita buka data. Di sini lokasi dan nama file di servernya ini kita cari gitu ya. Dia sudah pasti ada di C, data Zahir. Lalu pilih nama filenya apa gitu. Kalau saya sih PTNJ Elektronik 2 ya gitu. Mungkin teman-teman PTNJ Elektronik 1 gitu ya. Karena baru bikin sekali, tapi kalau udah bikin berkali-kali PTNJ Elektroniknya nanti angkanya bakal nambah nih gitu ya. Terus ini saya pilih open. Nah, ini tinggal saya oke aja. Kita tunggu sampai datanya kebuka. Nah, oke, setelah data terbuka, kita lihat lagi di modul di sini. Perintahnya adalah pilih modul kas dan bank, lalu pilih transfer kas. Oke, kita kas dan bank, lalu transfer kas di sini. Oke, ini transfer bank ya. Jadi nanti lakukan pengisian data lengkap dengan tampilan sebagai berikut, lalu kita klik rekam. Nah, kita lihat tadi di data transaksinya ya. Ini bukti kas masuk, berarti kita ada dana masuk. Dana masuknya dari mana? Bank Mandiri ke kas kecil. Sejumlah 1 juta rupiah gitu ya, dengan keterangan pengisian kas kecil. Oke, nah sekarang kita isi dari Bank Mandiri ke kas kecil. Tanggalnya di sini adalah tanggal 1 Januari 2019. Nah, nomor referensinya di sini adalah KM001. Ini keterangannya pengisian kas kecil. Lalu transfer antar kas. Oke, nilainya di sini sebanyak 1 juta rupiah. Nah, ini kalau sudah, bisa langsung kita klik rekam. Berarti kan sudah selesai ya. Darinya Bank Mandiri ke kas kecil, lalu tanggalnya 1 Januari 2019, nomor referensinya KM001, sebesarnya 1 juta dengan keterangan pengisian kas kecil. Ini kita klik rekam. Oke, setelah itu ada kas masuk untuk transaksi yang kedua gitu ya. Di sini kas masuk nomornya KM002, tanggal 22 Januari 2019, diterima dari pemilik sejumlah 50 juta melalui Bank Mandiri, keterangannya setoran pemilik. Nah, ini kas masuk ya, berarti walaupun tadi sama-sama kas masuk ya,
Tapi kas masuk yang pertama itu adalah transfer kas, berarti transfer transfer dana dari antar rekening gitu ya, dari Bank Mandiri ke kas kecil. Nah, di sini kalau kas masuk diterimanya dari pemilik, berarti ada setoran modal lagi nih dari pemiliknya. Ya, nanti akan bertambahnya ke Bank Mandiri. Berarti kalau postingan di jurnalnya nanti Bank Mandiri pada modal gitu. Secara banknya bertambah berada di debit, modalnya bertambah berada di kredit. Nah, tinggal kita posting aja langsung di sini. Ini kita close dulu aja. Berarti kita ke kas masuk, ya. Kita ke kas masuk, kita klik baru. Nah, di sini akun kasnya ini adalah Bank Mandiri ya, karena kita terima dananya ke Bank Mandiri. Setelah itu darinya ini adalah si pemilik, ya. Terus nomor ceknya di sini adalah KM002. Lalu tanggalnya 22 Januari 2019. Sebesarnya nanti ini adalah setoran pemilik. Lalu di sini kode dananya itu adalah modal. Modal disetor. Nilainya adalah 50 juta. Oke, ini kita klik, jangan lupa sebesarnya 50 juta rupiah. Kita pastikan sama ya, sesuai yang ada di modul. Oke, ini 50 juta. Nah, ini kalau sudah, berarti tinggal langsung kita klik rekam gitu ya. Karena, dan pastikan lagi tadi akun kasnya kita ke Bank Mandiri, ya ini bisa dipilih gitu ya. Ada kas kecil, ada kas USD, Bank USD, lalu ada Bank Mandiri gitu. Nah, ini kenapa cuman tampilnya segini doang akunnya gitu, karena di akun di kas masuk atau kas keluar yang bisa digunakan untuk pembayaran ya cuman akun-akun ini aja, kas kecil, kas USD, Bank Mandiri, serta Bank USD gitu ya. Nah, biasanya kalau kita transaksinya di atas 1 juta itu masuknya ke dalam bank untuk transaksinya. Tapi kalau kita transaksinya misalkan cuma 500.000, kayak misalkan bayar uang keamanan, kebersihan gitu ya ke lingkungan sekitar. Nah, itu bisa pakai kas kecil atau kas, tergantung nanti studi kasusnya seperti apa. Ya, jadi karena kita di atas 1 juta, kita udah pasti otomatis masuknya pakai Bank Mandiri. Nah, ini kalau sudah semua, ya darinya ke pemilik, cek nomornya KM002, tanggalnya sudah benar, memonya sudah, nama akunnya modal disetor, sebesarnya 50 juta, kalau udah tinggal kita klik rekam. Oke, nah selanjutnya di sini ada transaksi kas keluar nih, ya. Kas keluar nomornya KL001, tanggalnya 4 Januari 2019, dibayarkannya ke CV Pelita. Sejumlahnya 250.000 dan di sini melalui kas ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau transaksinya di bawah 1 juta biasanya dia melalui kas atau kas kecil. Tergantung studi kasusnya nanti gitu ya, atau tergantung bukti transaksinya yang ada di soal. Keterangannya memasang biaya iklan radio. Oke, nah sekarang kita ke kas keluar. Ini kita tutup aja. Kita ke kas keluar baru. Nah, ini sejumlahnya 250.000 melalui kas, berarti akun kasnya kita ganti dulu menjadi kas biasa. Nah, setelah akunnya kita ganti menjadi kas biasa, penerimanya kita lihat adalah CV Pelita. Kita pilih CV Pelita. Lalu tanggalnya 4 Januari 2019. Sebesarnya nanti kita ininya. Nah, di sini memasang biaya iklan radio. Nah, jurnalnya apa nih? Akunnya apa yang digunakan? Nah, kita cari. Biasanya dia ke beban gitu ya. Beban iklan dan promosi. Kita masukin di sini 250.000. Lalu sebesarnya. Nah, sekarang kita cek sama nggak sama yang ada di modul. Gitu ya. Nah, di sini beban iklan dan promosi sebesarnya 250.000. Oke, sudah sama nih ya, gitu ya. Jadi tinggal kita klik rekam aja. Nah, di sini pastikan lagi tadi makainya kas karena nominalnya di bawah 1 juta. Setelah itu kita klik rekam. Oke, kalau sudah kita batal lagi. Soal selanjutnya masih sama ya, di kas keluar berarti ini kita balikin lagi, klik baru lagi. Berarti tadi nggak usah diklik batal. Lalu di sini kas keluarnya KL002. Tadi saya udah ganti belum ya nomor ininya?
Oh, nomor referensinya belum saya ganti gitu ya. Berarti kalau kelupaan gini gimana? Ya tinggal kita ganti aja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman kelupaan nih untuk nomor transaksinya, nomor referensinya belum diganti jadi KL001, masih default jadi 001. Ya udah, kita tinggal double klik aja. Ini akan tampil lagi ke sini. Nah, ini tinggal kita ganti KL001. Nah, bedanya kalau setelah kita ganti dan langsung kita klik rekam, pasti nanti ada memo di sini ya. Kita klik rekam dulu. Nah, di sini ada penjelasan tindakan. Kita diminta menjelaskan kenapa transaksi ini kita edit gitu. Jadi di Zahir ini nggak sembarangan kita bisa edit data ya. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan data, pasti ada alasannya. Kita bisa lihat, oh kenapa ini datanya dirubah gitu. Jadi kita nggak bisa manipulasi angka ya, kayak korupsi gitu ya. Misalkan angkanya tadinya kecil terus digedein gitu loh. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Pasti kan nanti ada penjelasannya di sini. Makanya di sini kita diminta buat penjelasan kenapa transaksi yang sudah kita posting ini kita edit. Tadi kita misalkan mengubah nomor referensi gitu ya. Mengubah nomor referensi, lalu kita klik posting. Nah, ini sudah otomatis nanti catatannya ada pada saat kita misalkan melihat biasanya dari tim auditnya ya gitu. Jadi nanti ada tim auditnya misalkan yang meriksa, nah itu kelihatan catatannya, oh ini transaksinya pernah diedit, keterangannya kenapa gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang kedua untuk kas keluar. Ya, jangan lupa kita ganti dulu di sini KL002 gitu ya. Di sini petugas kebersihan 60.000 melalui kas. Oke. Penerimanya kita pilih petugas kebersihan. Lalu di sini membayar biaya kebersihan dan keamanan. Kodenya di sini adalah beban ya, udah pasti. Kita lihat lagi di sini ada nggak beban. Nah, ini beban kebersihan dan keamanan sebesar 60.000. Itu ya. Ini kita klik, tanggalnya jangan lupa diganti 8 Januari 2019. Oke, nah kalau tanggalnya nggak sesuai sama periode tahun transaksi, pasti dia bakal merah ya gitu. Makanya tanggalnya jangan lupa diganti karena kita tahun periodenya itu 2019, sedangkan kita settingan laptopnya pasti teman-teman semua di 2021 gitu ya. Maka di tanggalnya itu default dia langsung ke 2021 gitu ya. Nah, terus ini bayar biaya keamanan. Kodenya akunnya sudah sesuai 60.000. Kita lihat lagi dari sini. Nah, kalau sudah, ini bisa kita record gitu ya. Kita samakan dulu di sini. Nah, kalau udah sama seperti ini, baru kita record. Ya, kita rekam. Oke. Nah, terus transaksi selanjutnya di sini masih kas keluar. Di sini ada KL003. Di sini melalui kas lagi gitu ya, karena masih di bawah 1 juta. Ke PT Sinar Jaya. Oke, sebesarnya berapa nih? 125.000 membeli ATK dan perlengkapan kantor, memonya ya. Oke, ini 11 Januari 2019. Ininya adalah membeli ATK. Nah, kita lihat dia akunnya yang dipakai apa? Perlengkapan, karena kita beli perlengkapan. Nah, perlengkapan itu adanya di Aktiva, berarti di atas ya. Kita cari aja ini nanti perlengkapan nih. Nah, ini perlengkapan sebesar 125.000. Nah, kalau ini sudah semua, bisa langsung kita klik rekam gitu ya. Berarti kan udah sama nih seperti ini ya. Tinggal kita klik rekam. Oke, nah kalau udah, ini kas keluar lagi, transaksi selanjutnya KL004. Kita baru lagi aja. Di sini melalui bank ya, Bank Mandiri.
KL004 ke Muhammad Ilham, employee, tanggalnya 28 Januari 2019. Di sini adalah gaji karyawan, berarti ini adalah beban gaji gitu ya, karena kita diminta membayar gaji. Beban gaji dan upah sebesar 1.115.000. Oke, nah sudah seperti ini, kita cek dulu sama atau tidak gitu ya. Beban gaji dan upah 1.115.000. Oke, kalau sudah sama semua, baru kita tinggal klik rekam gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti laporannya bisa kita lihat di modul laporan. Nah, sekarang kita buka dulu untuk modul laporannya. Sudah ada 4 transaksi ya di kas keluar. Kita lihat modul laporannya. Di sini kita pilih yang buku besar, lalu daftar jurnal semua transaksi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari 2019. Oke, nah ini adalah jurnalnya yang terbentuk gitu ya, terbentuk secara otomatis. Bank Mandiri modal disetor, beban gaji pada Bank Mandiri, perlengkapan pada kas, beban kebersihan pada kas, beban iklan promosi pada kas kecil pada Bank Mandiri. Gitu ya. Tadi kan yang pertama itu kas kecilnya dia bertambah 1 juta, Bank Mandirinya berarti dananya berkurang. Kas bertambah di debit, bank berkurang di kredit gitu ya. Beban ada 2 nih ya, beban iklan sama beban kebersihan. Beban bertambah ada di debit, kas berkurangnya ada di kredit gitu. Ini juga sama, kas berkurang di kredit. Perlengkapan karena kita ngebeli berarti kita bertambah perlengkapannya. Perlengkapan bertambah ada di debit karena dia aktiva. Ya, terus di sini setoran pemilik Bank Mandiri tadi di store 50 juta oleh pemiliknya. Modalnya juga bertambah, modal bertambah di kredit, Bank Mandirinya bertambah ada di debit. Lalu di sini ada pengeluaran lagi, bebannya bertambah ada di debit. Bank Mandirinya dananya berkurang ada di kredit, gitu ya. Jadi ini untuk daftar jurnal semua transaksinya. Nah, sekarang setelah itu kita masuk ke dalam modul pembelian nih. Ini kita close aja. Nah, sekarang kita masuk ke modul pembelian. Modul pembelian itu sudah pasti ada di sini, gitu ya. Nah, di sini ada transaksi pembelian. Pembelian secara kredit dari CV Riung Ramai. Nomornya PE001, tanggalnya 3 Januari 2019. Dijualnya kepada kita, PT NJ Elektronik. Di sini ada termin 2/10, N/30. Jadi apabila kita bayar nanti si 2.475.000 ini dalam waktu maksimal 10 hari, kita akan dapat diskon 2% gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bayarnya di hari ke-11 gimana? Berarti nggak dapat diskon. Nah, itu masuk hitungannya N/30. Berarti 30 ini adalah tanggal terakhir kita bayar dari tanggal 3 Januari. Berarti paling lambat itu adalah tanggal 3 Februari gitu ya. Atau kalau Januari sampai 31 bisa ke tanggal 2 Februari gitu ya. Barang yang dibeli adalah BA006, nama barangnya washing machine, kuantitinya 6, harganya 375.000 dan totalnya nanti tinggal dikalikan aja 375 kali 6. Ini kena pajak 225.000, jadi totalnya 2.250.000, total pajaknya 225.000 dan total setelah pajaknya 2.475.000. Dikirimnya tanggal 4 Januari 2019, berarti 1 hari setelah transaksi. Bagian pembeliannya yang melayani adalah Muhammad Ridwan. Nah, sekarang kita selesaikan proses transaksinya. Langkah penyelesaian dokumennya, pilih modul pembelian, lalu invoice pembelian. Sini ya. Ini kita klik baru. Nah, di sini nama pemasoknya siapa tadi? CV Riung Ramai. Kita pilih dulu. Nomor pembeliannya adalah PE001, tanggalnya itu adalah 03/01/2019. Ya, ini keterangannya pembelian CV Riung Ramai. Ini ada DO, ada jasa, ada tunai gitu ya. DO itu kan kayak delivery order gitu ya, jasa. Kalau misalkan dia ngejual jasa yang nanti akan kita bahas yang akan kita bahas di pertemuan 9 gitu ya, karena transaksinya transaksi jasa. Nanti tunai ini kalau misalkan kita belinya secara tunai, tapi kan tadi
di soal pembeliannya secara kredit ya, berarti tunainya nggak perlu di checklist. Jadi kalau nanti ada pembelian secara tunai, tunainya di checklist. Bedanya di mana? Nanti di bawah sini nih. Kita checklist, dia akan beda tuh tampilannya ya, untuk di bawah. Nah, sekarang barangnya yang kita beli adalah washing machine. Diterimanya adalah 6. Nah, ini pajaknya kita kenakan PPN. Nah, ini kan otomatis 2.475.000 ya, gitu. Nah, ini udah benar. Tanggal pengirimannya jangan lupa diganti 04.01.2019. Bagian pembeliannya tadi siapa? Si Ridwan. Tuh ya. Terminnya di sini berarti hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2. Denda keterlambatannya nggak ada gitu ya. Karena memang nggak disetting untuk denda keterlambatan. Tapi kalau nanti di soal ada denda keterlambatan, ya dimasukin aja denda keterlambatannya berapa. Nah, hari diskonnya 10, karena tadi dia 2/10 gitu ya. 2-nya itu diskon, N/30-nya itu adalah hari jatuh tempo. Nah, ini kalau udah, tinggal kita klik OK. Nah, ini udah semua ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di modulnya, sama atau tidak. Oke, kalau sudah, P001, Severium Ramai, pembelian ini. Oke, ini sudah semua. Totalnya pun juga sudah benar, lalu tinggal kita klik rekam. Nah, kalau sudah, berarti transaksinya sudah masuk. Kita langsung ke transaksi selanjutnya. Di sini ada pembelian secara tunai. Nah, berarti masih sama nih di sini ya. PE002. Nomor fakturnya. Nama pemasoknya adalah PT Sinar Jaya. Tanggalnya adalah 3 Januari 2019. Dan karena ini tunai, berarti tunainya kita checklist. Nah, barang yang dibeli adalah juicer BA04 sebanyak berapa unit? 15. Oke, ini kena pajak nggak? Oke, kena pajak. Kita lihat di soal. Nah, tanggal pengirimannya langsung ya, karena dia tunai 03.01.2019. Bagian pembeliannya si Muhammad Ridwan. Nah, ini nominalnya adalah 4125. Oke, ini 375 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, sudah sama atau belum? Nah, ini udah sama gitu ya. Pembelian secara tunai gitu ya. Untuk pembelian secara tunai, dia sudah pasti kemana nih nominalnya gitu ya. Pembelian secara tunai, beli barangnya secara tunai nih gitu ya. Yang dipakai akunnya apa gitu loh. Nah, di sini kita lihat total setelah pajaknya. Ini kita masuknya ke kas ya, pembayaran secara tunai. Kita biasanya pakai apa sih, kas atau bank gitu loh, untuk lebih dari 1 juta. Nah, di sini nanti kita bakal menyesuaikan aja dengan studi kasus ya. Kalau memang misalkan dia dimintanya di sini melalui kas, tidak ada keterangan ya di sini. Kalau memang misalkan dia pembeliannya melalui apa nih nama akunnya, tapi kita balik lagi lihat di pertemuan ini ya, pertemuan 2 pada saat bikin setup data-data awal. Kita lihat lagi di sini ada ketentuannya ya. Nih. Ketentuannya, perusahaan menggunakan mata uang rupiah, menggunakan modul uang muka gitu ya. Terus ini, nah ini nggak ada keterangan nih di sini. Kalau misalkan dia transaksinya lebih dari 1 juta, dia menggunakan bank, misalkan gitu ya. Biasanya di soal itu ada pada saat database perusahaan baru. Biasanya dia tertera nih di sini. Kalau memang misalkan dia ada keterangan transaksi di atas 1 juta menggunakan bank, di bawah 1 juta menggunakan kas. Tapi karena di sini nggak ada, berarti yang tadi kita aman-aman aja ya untuk ketentuan transaksinya. Kalau kita mau pakai dari kas misalkan gitu ya. Nah, tadi kan kita yang ini ya, gitu. Nah, ini berarti kas di sini ya udah biarin aja, karena tadi di soal nggak ada ketentuan. Kalau di soalnya ada ketentuan, baru kita ubah dia ke bank.
Ini kita klik rekam. Oke, kalau sudah, transaksi selanjutnya adalah pembelian secara kredit dengan uang muka gitu ya. Kalau tadi pembelian secara kredit tapi nggak ada uang mukanya, nah sekarang pembelian kreditnya pakai uang muka gitu. Nah, langkah penyelesaiannya, yang pertama kita lakukan adalah pilih dulu uang muka pembeliannya atau kita input dulu. Nah, ini kita input di uang muka pembelian. Ini kita klik baru. Nah, uang muka pembeliannya ini kita ambil dari Bank Mandiri. Lalu kemana nih uang mukanya? PT Sinar Jaya ya. Nah, terus nama referensinya PE 003, sebesarnya Rp1.000.000. Tanggalnya di sini 16 Januari 2019. Uang muka pembelian PT Sinar Jaya, pajaknya kosong. Kalau udah, ini tinggal kita klik rekam. Ya. Habis kita klik rekam, nah kita balik lagi ke invoice pembelian. Ini kita klik tambah data aja biar langsung masuk ke dalam halamannya. Nama pemasoknya di sini adalah PT Sinar Jaya. Nah, setelah itu ini nomor pembeliannya PE 003. Tanggal fakturnya itu adalah 16 Januari 2019. Ini nggak tunai ya. Jadi tunainya kita matiin checklistnya. Ini kita beli 3 barang, BA001, BA002, dan BA003. Ya, kita pilih aja. Diterimanya sebanyak 10. Sini kena pajak semua ya di sini. Terus kalau udah BA002 di sini 10 juga kena pajak lagi. Lalu BA003 di sini 5 kena pajak juga. Oke, dikirimnya 16 Januari 2019. Pembeliannya si Ridwan ya, masih. Ada termin nggak ya di sini? Nah, di sini ada 2/10 N/30 gitu ya. Berarti caranya sama kayak tadi, 10, 32. Oke. Nah, ini kalau udah totalnya 50/60 ya, sama saldo terhutangnya 40/60, sedangkan di sini masih 50/60. Nah, uang mukanya yang tadi kita udah input kita masukin di sini. Kita klik aja. Nah, ini uang mukanya, kita checklist, kita oke gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk uang mukanya sebesar Rp1.000.000 dan saldo terhutangnya akan berubah menjadi Rp4.060.000 gitu ya. Berarti ini udah sama nih sesuai yang ada di modul gitu ya. Dan kita lihat lagi nanti ke bawah. Oke, ini udah sama. Klik tanda panah untuk memilih uang muka yang telah diisi sebelumnya. Berarti tadi kita klik panah ininya buat pilih uang mukanya gitu ya. Kalau udah, ini tinggal kita klik rekam. Pastikan semuanya sudah sesuai semua ya. Kalau udah kita rekam. Nah, terus transaksi selanjutnya di sini adalah pembayaran hutang ya. Pembayaran hutang dagang ini melalui ini ada bukti kas keluar ya. Jadi kita bayar utang ke supplier biasanya. Nah, apakah ini melalui kas keluar juga? Enggak, tapi kita melalui pembayaran hutang di sini ya. Walaupun dokumennya di sini keterangannya bukti kas keluar, berarti nggak melulu bakal ke kas keluar gitu loh untuk dokumennya gitu ya. Jadi karena kita masih di pembayaran hutang itu ada menunya sendiri di sini. Nah, ini kita tinggal klik tambah data. Ini melalui Bank Mandiri, oke, ke PT Sinar Jaya. Nomornya KL005. Terus ininya 17 Januari 2019. Sebesarnya membayar hutang invoice. Oke. Nah, di sini nomor invoice-nya tinggal kita pilih INV04 gitu ya, karena membayar hutang invoice INV04. Nah, ini tinggal kita pilih nih, hutangnya ada berapa kita ke PT Sinar Jaya? Ada 2. Yang Rp4.060.000 transaksi kita yang barusan sama yang Rp6.750.000. Rp6.750.000 ini didapat dari mana? Ini pada saat kita melakukan setup awal saldo hutang.
Ya, ini pada saat kita setup awal saldo utang yang pas di pertemuan 3 kemarin. Nah, ini kita pilih. Terus jangan lupa jumlah dibayarnya di sini cuma 1.750.000. Nah, ini kita ganti 1.750. Dan ini sebesarnya juga jangan lupa diklik gitu ya. Tanggal 17 Januari. Kita lihat di modulnya. Nah, benar ya. Jadi 1.750.000 sebesarnya 1.750.000 dan ini semuanya sudah sesuai. Kalau sudah, tinggal kita klik rekam. Nah, oke. Terus di sini ada lagi yang namanya pembayaran hutang. Ini juga sama, tapi dia dengan giro. Nah, prosesnya sama seperti yang tadi ya. Di pembayaran hutang juga. Berarti ini kita nggak usah keluar. Tinggal kita pilih lagi aja di sini ke Severiong Ramai. Tanggalnya 21 Januari 2019. Di sini memonya membayar hutang. Invoice INV 05. Nomor invoice-nya udah pasti yang INV 05 ya, gitu. Dan terus jumlah dibayarnya 6.750.000. Sebesarnya jangan lupa diklik. Nah, tapi di sini melalui giro. Ada nomor gironya GR001. Nah, jangan lupa gironya ini nanti di checklist gitu loh. Ya, karena kita bayarnya melalui giro nih. Gitu. Nah, giro ini nanti bakal kita diminta tanggal untuk mencairkan jatuh temponya gitu. Jatuh tempo gironya tanggal berapa? Atau gironya bisa dicairkan baru tanggal berapa nih, gitu ya. Nah, jadi setelah kita checklist gironya, pada saat kita klik rekam, ini kita diminta untuk masukkan nomor gironya. Gironya GR001 dan jatuh temponya di tanggal 28 Januari 2019. Ini nggak bisa begini, 28/01/2019. Oke. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita klik OK dan nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Untuk kesesuaian transaksi sebenarnya akan terjadi, tanggal transaksi pembayaran hutang usaha disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo giro. Ingin merubah tanggal transaksi, ini kita klik tidak. Karena kalau kita rubah tanggal transaksinya, nanti tanggal transaksinya sama kayak tanggal jatuh tempo giro. Nah, di sini kenapa kita bedain? Karena biar kita bayarnya dulu, nanti gironya baru bisa dicairin di tanggal 28 Januari tadi, gitu ya. Kan kita bayarnya nggak di tanggal 28 Januari. Tapi kita bayarnya di tanggal 21. Berarti seminggu setelah transaksi kita lakukan, gironya jatuh tempo dan baru bisa dicairin, gitu ya. Nah, ini kita klik tidak aja. Nah, ini kita klik jangan tampilkan pesan ini lagi. Ini kita klik OK. Oke, nah tadi transaksinya sudah ke posting ya. Nah, selanjutnya pasti ada pencairan giro di sini. Giro yang tadi baru kita cairin. Nah, prosesnya adalah ke mana? Kita lihat di sini ada ke kas dan bank, lalu ke giro keluar. Nah, ini gironya. Ya, ini gironya yang tadi kita posting. Jadi, giro itu nanti bakal masuknya kalau misalkan dia penjualan, terus dia pembayaran piutang. Ini juga ada giro sama ya. Begitu di checklist gironya, kalau yang penjualan pembayaran piutang nanti akan adanya di giro masuk. Tapi kalau giro keluar itu adanya di pembelian pembayaran hutang. Gironya jangan lupa di checklist. Nah, sekarang kita ke kas dan bank, giro keluarnya ini mau kita cairin. Gimana caranya? Kita klik aja, lalu kita klik giro cair di sini atau bisa kita klik kanan giro cair. Nah, ini giro cairnya. Jangan lupa tanggalnya diganti. Tanggalnya itu jadi 28/01/2019. Nomor ceknya di sini KL006. Nah, ini kalau udah, kita lihat lagi semuanya. Kalau memang misalkan udah, tinggal kita klik rekam gitu ya. KL006, tanggalnya yang kita rubah hanya nomor ceknya sama tanggalnya ya. Ini kita rekam. Nah, gironya sudah cair, berarti kita udah bayar nih ke si suppliernya tadi ya, Severiong Ramai. Nah, setelah itu kita masuk ke pertemuan kelima. Oke, berarti video di pertemuan keempat cukup sampai giro cair aja.
gitu ya. Jadi tadi setelah kita melakukan proses transaksi di kas dan bank, baik itu ada transfer kas, ada kas masuk, ada kas keluar gitu ya. Terus transfer kas tadi yang pengisian kas kecil ya, terus kas masuk itu ada transaksinya yang modal disetor dari pemilik, terus kas keluar yang pembayaran beban-beban, iklan, keamanan, terus apalagi ya, beban gaji. Terus kita langsung masuk ke pembeliannya itu bisa bermacam-macam, bisa pembelian secara kredit, bisa secara tunai, bisa secara kredit tapi dengan uang muka gitu loh. Terus setelah itu ada pembayaran hutang biasa, ada pembayaran hutang yang menggunakan giro gitu ya. Dan setelah itu pasti kalau ada pembayaran hutang dengan giro, selalu ada pencairan gironya. Jadi pertemuan 4 videonya cukup sampai sini aja untuk transaksi di kas dan bank serta di modul pembeliannya. Jika ada materi yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan aja di kolom komentar bagi mahasiswa-mahasiswa yang di luar mahasiswa saya. Kalau memang misalkan mahasiswa saya ada yang bingung, silakan kita diskusikan di grup WhatsApp aja. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang jelas ataupun salah ya. Sekali lagi selamat belajar semuanya. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya untuk pertemuan 5, pembahasannya itu tentang modul penjualan, modul buku besar, serta analisa laporan keuangan. Nah ini lumayan padat ya untuk materi di pertemuan kelima dan lumayan panjang juga. Baik, cukup sekian untuk videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.